Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andre, tentunya di channel Jelang Malam. Di video sebelumnya, Jelang Malam menceritakan lukisan tua di rumah nenek yang diceritakan oleh Vina dan keluarga ya, serta Afifah sebagai adiknya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, nanti saya sertakan linknya ya. Di video kali ini Jelang Malam akan menceritakan tayangan perdana tentang pendakian ya. Misteri pendakian Gunung Lawu pada malam 1 Suro. Cerita ini saya ambil dari sumber Facebook Pengembara Misteri. Jadi teman-teman kalau pengen baca langsung, teman-teman tinggal kunjungi halaman Facebooknya Pengembara Misteri. Baik teman-teman, ceritanya dimulai dari sini. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan saat menjelang 1 Suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jikapun boleh berbangga diri, saya sudah menjejakinya lebih dari 8 kali. Pertimbangannya selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam 1 Suro bisa dipastikan puncak Lawu sangatlah ramai. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh hari sebelumnya kami sudah janjian untuk ketemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu ada 5 orang termasuk saya. Karena satu teman yang lain berhalangan datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik. Meski mitosnya jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Kita niat bismillah saja. Dengan maksud yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jam menunjuk pukul 15.30-an. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selamat-lambatnya pukul 23 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking seabreknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3.265 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah, meski terbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. Sebelum saya lanjutkan cerita lebih jauh, mari kita kenali Gunung Lawu lebih dahulu. Siapa tahu di antara kerabat Jelang Malam belum mengenal Lawu lebih dekat. Gunung Lawu seperti sudah saya ceritakan di atas, berdiri angkuh pada ketinggian 3.265 mdpl. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magatan, Jawa Timur dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesor itu, yang termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso, istirahat. Artinya Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi. Karena dalam catatan sejarahnya diperkirakan pernah meletus terakhir 28 November 1885 yang kemudian tidak atau belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargadalem diyakini sebagai tempat pamungkasan Prabu Brawijaya Pamungkas.
Harga Dumiling diyakini sebagai tempat pamekasan Ki Sabdo Palon, dan Harga Dumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan oleh batin dan meditasi. Baik, demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali pada cerita mistis seperti maksud dari tulisan ini. Seperti juga yang sudah saya kisahkan di atas, hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangannya sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun demikian, sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua. Serasional apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya, dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dan hal ini juga dialami salah satu teman saya saat itu masuk saat akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jangan duluan. Dan dengan entengnya, mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1, tempat kami istirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya, dan memang begitulah adabnya saat ketemu jalak gading ini. Ketika saat mendaki Gunung Lawu, ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, jalak gading itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak. Malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tak lama kemudian terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Belum sampai pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami pun hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak ajib itu. Maksud uluk salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi numpang lewat dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan. Tak berapa lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di peralatan parkir Moro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentu hal yang berbau misteri. Di pos 2 ini pernah ada suatu kejadian pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk, akhirnya kami memutuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam, yang membuat sesekali kami ngedumel. Meski dalam tahap kewajaran, tanpa singgah di pos 3 kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurut saya. Kerabat bilang misteri. Bisa bayangkan keadaan hujan harus mengikuti trek bebatuan yang curam itu. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu tim kami. Asem, aduh tenan, awak pegel kabeh cuk. Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental. Maklum dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh beda dengan Surabaya.
Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini. Meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasinya sedikit saja, fatal akibatnya pada trek pos 3 ke pos 4 ini. Alamat tergelincir ke lembah yang curam, konsekuensinya. Terlihat sekali rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail, makanya tanpa dia minta, saya menawarkan untuk istirahat sejenak. Sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur nafas yang tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang latah, baru beranjak dia sudah berteriak, "Woi!" Maksudnya memberi kode 3 teman kami yang di atas. Beberapa kali teriakan masih belum ada jawaban dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini saking tegaknya. Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir. Bukannya sautan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikikan suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan sama-sama meyakinkan, apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis dan seorang lagi gadis masih kecil. "Kang, krungu suara wedok, Ra?" Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang merujuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh belalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil. Tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun menular ke saya. Dengan bergumam saya juga ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikikan. Persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suaranya pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Tawalah sampai puas. "Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain saja. Siapa tahu ada." Ya, meskipun ini dumulan dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan mereka. Sambil terus berjalan menuju pos 4 yang mungkin kira-kira 40 menitan, dari tempat kami istirahat yang lantas mendengar suara cekikikan, sampailah kami di pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Kami istirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 relatif tidak menguras tenaga. Hanya saya merasa saja ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5, tidak terjadi hal-hal yang ganjil. Selain hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan seperjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT,
kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga di kemudian hari ini menjadi pengalaman. Dan selanjutnya saat mendaki kami selalu mempersiapkan sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut tidak ada keberadaan mereka, maka kami memutuskan mendirikan tenda tak jauh dari tanda-tanda pendaki yang lebih sampai di pos 5 ini. Sambil harap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya, tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah. Dan tentu saja tak lepas doa semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan. Dan mungkin karena saking capeknya hingga kami sesaat terdiam. Saya dapati malah Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang, saya juga ikut rebahan di tenda. Dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada 2 orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya membangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya barangkali saat saya bangunkan, Ismail malah nyeracau tak tentu arah. Nyawanya belum genap orang Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan 2 gadis yang duduk-duduk tak jauh dari tenda. Sayangnya saat kami cari keberadaan 2 gadis tersebut, sudah tidak di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata alias bangsa lembut. Jarum jam sudah menunjukkan pukul jam 1 lewat. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah, 3 rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka. Sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan malam itu, kami tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Pagi, sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan, di warung di pos 5 kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh di pos 4. Ketika akan menuju ke pos 5, mereka disesatkan hampir sampai goa di Bukit Lawu yang dekat sebelah itu. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin korslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Beruntung ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung di pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui seolah disorot HP yang mereka bawa. Kemudian teriak. Syukur ketiga rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak tadi. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah dan mereka bercerita. Seperti yang saya tulis di atas, barulah mereka sadar. Padahal di antara mereka bukan sekali 2 kali mendaki Lawu. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman lantas segalanya baik-baik saja. Meski dalam banyak hal, pengalaman sangatlah membantu. Baik teman-teman jelang malam,
Sekian cerita pendakian Gunung Lawu ya pada malam 1 Suro. Kalau saya simpulkan dari cerita ini yang ditulis oleh Facebooknya Pengembara Misteri ya, bahwasanya ketika kita mendaki tetap kita harus waspada walaupun kita sudah berpengalaman berkali-kali untuk mendaki. Yang kedua, jaga ucapan ya, adab sopan santun ketika kita mendaki. Nah teman-teman, sebetulnya saya juga dulu pendaki, cuman saya berhenti pada saat tahun 2000 ya. Nah ini nantilah saya akan up di channel Jelang Malam ya tentunya. Tapi itu terlalu panjang sekali kayaknya ya, nantilah lagi saya konsep dulu gitu kan. Dan ini memang kejadian yang saya alami dengan ke-6 teman saya, berarti total 7 orang waktu itu. Saya mendaki terakhir ke Gunung Cakrabuana yang ada di Jawa Barat ya, tentunya daerah Majalengka itu ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia di Jelang Malam. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe nih, jangan lupa ya, kalau muncul di beranda teman-teman Jelang Malam, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel Jelang Malam ini terus berkembang gitu kan. Dan video-video terbarunya terus terupdate gitu kan, ada di notifikasi teman-teman. Nah teman-teman, insya Allah untuk channel Jelang Malam ini tiap harinya upload sementara satu video dulu ya, upload satu video dulu. Kedepannya insya Allah mungkin bisa 2 atau 3 video. Bahkan saya dapat beberapa DM atau WA masukan ketika ada program podcast katanya gitu kan, undang narasumber untuk menceritakan kisah misteri atau kisah mistisnya. Itu insya Allah ya, saya lagi pertimbangkan juga. Makanya teman-teman bantu support channel kami supaya Jelang Malam ini terus berkembang ya, intinya seperti itu. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga minta maaf apabila ada kata-kata yang memang tidak baik ya, atau ada intonasi yang masih belum mengenakan ya buat teman-teman penikmat Jelang Malam ya. Mudah-mudahan kedepannya Jelang Malam selalu berinovasi dan selalu memberikan yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.